Nah, oke. Oh, saya Sip. tekan down tadi kok. Oh, oke, oke. Siap, siap. Kita lanjut lagi ya. Oke. Akibatnya, X itu adalah anggota A dan X itu adalah anggota B juga kan? Ya. Sehingga X itu anggota dari A iris B ya kan ya? Sudah ya. Terbukti bahwa A iris B sama dengan A ya. Gitu. Oke. Tapi belum selesai. Ini baru setengah jalan ya. Ini baru pertama. Kan baru yang arah kanan doang. Ya kan? Sekarang kita buktikan yang arah kiri. Ya. Coba. Ntar panah kiri. Kita buktikan arah kiri. Ya. Misalkan, berarti sekarang kita misalkan A iris B itu adalah elemen sama dengan A. Akan dibuktikan bahwa A itu subset dari B ya. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya kira-kira? Simpel aja. Kalian kan mau membuktikan bahwa A itu subset dari B kan? Gimana caranya membuktikan bahwa A itu subset dari B? Ya, gimana caranya? Semua elemen A harus ada di B, Pak. Betul. Kalian harus ambil elemen di A, buktikan bahwa dia ada di B juga kan ya? Nih, kalian ambil sembarang unsur di A, kalian buktikan bahwa unsur ini juga ada di B kan ya? Gitu. Coba. Ambil sebarang X itu ada di A. Gitu ya. Nah, sekarang kenapa X-nya juga ada di B? Kalian harus pakai informasi ini berarti ya. A iris B itu sama dengan A. Nah, simpel aja nih. Karena A iris B sama dengan A, maka apa akibatnya? Apa artinya tadi kalau A iris B sama dengan A? Ah, X anggota A dan X anggota B. Nah, itu kalau ke anggota, kalau X-nya elemen A iris B kan? Nah, tapi kita belum sampai situ. Kita baru di sini nih. Kita baru di A iris B sama dengan A. Coba diinget-inget lagi tadi. Kira-kira kalau dua himpunan itu sama, apa artinya? A iris B subset dari A dan Heeh, A iris dan A itu subset dari A iris B. betul ya. Jadi A Kita iris B bisa subset. Ya kenapa? nggak Oh, apa oke. dilanjut. Oke, oke. Maka A iris B subset A dan A itu subset dari A iris B. Saya pakai satu aja ya, nggak usah pakai yang satunya lagi. Karena Ya. yang bisa membantu untuk membuktikan teorema ini adalah yang sisi yang satunya. Yang A itu subset dari A iris B. Nah, karena A itu subset dari A iris B, berarti kalau X-nya elemen A, apa akibatnya? Kan, X-nya ya, elemen B. belum B dulu. Ini kan A, benar sih nanti ujungnya X-nya elemen B. Tapi kita bertahap nih. Kan A-nya subset dari A iris B. Berarti kalau X-nya ada di A, akibatnya apa? X-nya ada di X-nya A, ada di B. A iris B. Nah, betul ya. Jadi nggak langsung ke B, ke A iris B dulu. Jadi sehingga X elemen A mengakibatkan X itu merupakan elemen dari A iris.
B ya. Nah, baru sekarang apa akibatnya? Kalau X ada di A iris B, apa artinya tadi? X ada di A dan X ada di B. Iya, bener. Lebih lanjut, tadi ada yang udah nyebut ya bahwa ada di A dan di B, tapi terlalu cepat karena tadi di sini dulu tadi ya, ada langkah ini dulu. Yang sehingga X elemen A mengakibatkan X elemen A iris B, yang lebih lanjut mengakibatkan X itu elemen B kan? Ya udah, terbukti bahwa A itu subset dari B ya. Karena setiap kali kalian ngambil elemen di A, pasti ada di B juga kan? Ya sudah, kan? Ini mengakhiri bukti teorema tersebut ya. Oke. Nah, mungkin berarti dari sini kalian berarti masih harus belajar lagi cara membuktikan pernyataan ya. Yang udah jawab juga terima kasih. Nah, tapi kita harus sering latihan kayak gini supaya kalian bisa belajar membuktikan ya. Gitu. Nah, saya mau lihat nih, kalian masih bisa nggak untuk mencoba membuktikan secara lebih mandiri ya? Coba. Oke, nomor 3. Saya kasih yang lebih gampang lagi. Buktikan bahwa A gabung B sama dengan B gabung A. Dan A iris B sama dengan B iris A. Ini buktinya nggak usah susah-susah. Kalian cukup buktikan secara mandiri aja. Bukan secara mandiri, apa maksudnya? Buktikannya pakai logika matematika saja. Kira-kira gimana kalau disuruh membuktikan ini? Mari. Buktikan bahwa A gabung B sama dengan B gabung A. Dan A iris B sama dengan B iris A ya. Ya sebenarnya ini kan jelas ya. Saya kalau punya dua himpunan mau ditukar-tuker ya udah kalau digabung kalau diiris pasti sama gitu kan ya. Ya mungkin dari kalian muncul pertanyaan ngapain sih bukti apa pernyataan yang jelas-jelas sudah benar ini masih harus dibuktikan lagi. Nah, di sini pelajarannya kalian harus bisa membuktikan pernyataan dari konsep yang paling dasar ya. Jadi kan kita punya namanya teorema sampai akhirnya namanya aksioma kan, sesuatu yang diterima kebenarannya kan ya, gitu. Jadi di sini kita nggak cuma mengenal sifat doang, tapi kita juga sambil belajar asal-usul sifat ini tuh gimana sih, kayak gitu, ya. Nah, kira-kira gimana cara membuktikannya? Ada yang mau memberi, ada yang mau mencoba? Silahkan. Nggak apa-apa, jawab aja. Justru jangan sampai nggak jawab ini ya. Kira-kira gimana cara membuktikan A gabung B itu sama dengan B gabung A? Dan kalau bisa yang belum bersuara nggak apa-apa, coba bersuara ya. Gimana caranya membuktikan A gabung B sama dengan B gabung A? Coba saya kasih petunjuk. Apa artinya A gabung B? Apa artinya X merupakan anggota dari A gabung B? Ayo konsep himpunan dasar. X-nya anggota A atau anggota B, Pak. Betul. X berarti A, kalau X anggota A gabung B, berarti X itu anggota A atau Atau X, anggota B. atau X anggota B kan ya? Sekarang Iya, pertanyaan Pak. saya, kalau X anggota B gabung A artinya apa ya? Setara. Jadi, Jadi gimana berarti? Ya jelas sih, tinggal ditukar aja, tapi silakan dibaca gimana jadinya? X anggota B atau X anggota A, Pak. Iya, betul ya. X anggota B
atau X anggota A ya. Begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah pernyataan ini dengan pernyataan yang satunya lagi, apakah ini dua-duanya setara? Utara. Setara kan? Coba saya review lagi di sini pada pernah kenal soal UTBK kan? Pernah ketemu soal-soal yang berbentuk logika kayak gini atau dan kayak gitu? Ya? Buat kalian Iya, yang pernah Pak. belajar UTBK, kalian harus tahu bahwa kalau atau, pernyataan atau ya, itu sifatnya komutatif ya, bisa ditukar-tukar. Jadi A atau B itu artinya sama dengan B atau A, betul? Ya? Ya sudah. Berarti karena pernyataan X elemen A atau X elemen B ekivalen dengan pernyataan X elemen B atau X elemen A, maka ya sudah ya. A gabung B berarti pasti sama dengan B gabung A ya, gitu. Kalian kalau mau pakai cara yang panjang ya, yang buktikan bahwa ini subset kanan, subset kiri juga silahkan. Tapi kayaknya nggak perlu deh, menurut saya kepanjangan. Apalagi kalian tadi sudah saya ceritakan, ini sebenarnya teoremanya jelas-jelas aja gitu kan, ya. Jadi nggak usah repot-repot juga. Berarti kira-kira kalau disuruh membuktikan pernyataan satunya gimana? Coba saya minta satu mahasiswa atau kalau mau jawab bareng-bareng juga boleh dengan cara yang sama. Gimana caranya membuktikan bahwa A iris B dan itu sama dengan B iris A? X anggota A dan X anggota B. Jadi cuma diganti ataunya. Oke. Nah, bener ya, bukti ini tinggal diganti dan ya. Nah, tapi nanti kalian tulisnya tetap yang rapih ya. Nih, jadi kalian harus tetap tuliskan kayak gini nanti. X elemen A iris B, sorry. X elemen A iris B itu berarti bahwa X itu elemen A dan X itu elemen B kan? Sementara X elemen B iris A itu berarti bahwa X elemen B dan X elemen A. Nah, karena pernyataan X elemen A dan X elemen B itu ekivalen dengan X elemen B dan X elemen A, maka A iris B sama dengan B iris A ya. Gitu cara membuktikannya ya. Oke. Jadi sifat himpunan yang kelihatannya sudah jelas ini bisa diturunkan dari dasar logika matematika ya. Jadi pelajaran UTBK yang kalian pelajari itu kemarin juga ini ya, kepake di sini. Ya meskipun mungkin ada yang lolos lewat SNBP, nggak sempat terpapar UTBK, tidak bisa dipungkiri bahwa pelajaran UTBK itu masih membantu untuk perkuliahan kalian di sini ya. Gitu. Oke. Nomor 3 udah beres. Kayaknya untuk yang membuktikannya sudah cukup ya. Coba yang nomor 4 kalau gitu. Nah, yang nomor 4 nih ngitung nih. Jika sebuah hmm, saya kemarin belum ngajarin ini sejati ya. Ya udah, nggak apa-apa. Jika sebuah himpunan S memiliki 12 elemen, berarti banyaknya anggota dari PS berapa banyaknya anggota dari PS? 2 pangkat 12, Pak. 2 pangkat 12, Pak. Betul, 2 pangkat 12. Ada yang tahu 2 pangkat 12 berapa? Silakan dihitung. Untuk ya 4096, Pak. 4096, betul. Jadi nanti banyaknya subhimpunan yang mungkin dari sebuah himpunan yang punya 12 elemen itu ada 4096 kemungkinan ya, betul. Nah, sekarang how many of these are properly contained? Properly contained itu subhimpunan sejati.
Jadi tidak termasuk yang subhimpunan trivial ya. Coba bentar, saya mau lihat dulu. Apakah ada istilah namanya properly contained ya? Coba. Oh iya benar, proper subset ya. If A is S but it's not equal, ya, then we write A element S and say that A is properly contained and is a proper subset. Oke. Berarti kalau proper subset itu adalah subset yang tidak sama dengan himpunannya sendiri. Berarti ada berapa? Mana tadi? Nih ya. Jadi, kan banyaknya subhimpunannya kan ada 4096 kemungkinan ya. Kalau S-nya punya 12 elemen. Berarti banyaknya subhimpunan sejatinya ada berapa berarti? 4095 Betul. Dari mana 4095? karena yang bukan proper subset kan cuman S-nya doang. S itu subset tapi nggak proper subset. Betul ya. Jadi 4096 dikurang satu ya. Kalau proper subset tuh yang bukan sama dengan S sendiri ya. Karena kan S sendiri kan sama dengan subset dari S ya. Berarti 4096 kurang satu berarti 4095 ya. Seperti itu. Oke? Sip. Udah jalan 30 menit ya. Berarti saya rasa untuk latihan dan reviewnya saya cukupkan sampai sini dulu ya. Nah, tapi saran saya kalian tetap belajar secara mandiri dan coba kerjakan secara mandiri ya soal-soal latihan ini ya. Kemarin modul udah saya share kan yang modul ini ya. Modul yang saya buat sudah saya share ini kan kemarin ya di chat ya. Yang saya suruh download secara mandiri. Sudah, Nanti yang Pak. belum, oke. Nanti yang belum kebagian silakan teman-temannya share ya. Oke. Baik, kalau begitu hari ini materinya dilanjutkan ke konsep relasi ya. Jadi, kemarin kita sudah mengenal konsep himpunan ya. Sekarang, gimana kalau kita punya dua atau lebih himpunan? Nah, berarti kita bisa kembangkan konsep baru namanya konsep relasi ya, yang mengaitkan elemen-elemen antar himpunan. Oh iya ya, saya baru ngajarin perkalian Kartesius, tapi kalian udah tahu ya, bagus ya. Oke, perkalian Kartesius yang pertama. Perkalian Kartesius dari himpunan A dan B itu dinotasikan A kali B seperti ini. Dan ini adalah himpunan terurut sebagaimana kalian sudah jawab tadi ya di soal pertama ya. Nah, hati-hati. Perkalian Kartesius itu tidak komutatif ya. Jadi kalau A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Ya. Kalian kan selama ini kenal perkalian itu komutatif kan? Dibolak-balik hasilnya juga sama kan? Nah, tapi hati-hati ya, tidak semua perkalian itu komutatif. Perkalian himpunan itu tidak komutatif. Perkalian matriks juga tidak komutatif ya. Gitu. Oke. Nah, jadi kita mulai dari perkalian Kartesius nih. Nah, setelah perkalian Kartesius, kita punya relasi ya. Jadi, sebuah relasi dari A ke B itu adalah subhimpunan dari A kali B. Ingat kata kuncinya ya, subhimpunan dari A kali B. Dan ada istilah khusus ya, kalau A-nya sama dengan B, berarti relasi R itu nanti jadi subhimpunan dari A ke A. Jadi relasi pada himpunan itu sendiri ya. Dia akan disebut sebagai relasi pada A. Gitu. Adapun kalian juga mungkin sudah mengenal istilah yang sudah kalian pernah dengar mungkin ya di SMP atau di SMA ya, yaitu domain dan range ya. Domain dari sebuah relasi dari A ke B itu adalah himpunan semua elemen di himpunan asal atau di A yang terrelasi ya, yang termuat di paling sedikit satu pasangan terurut. Jadi kalau dia terkait dengan siapa, itu langsung jadi anggota dari domain. Kalau range itu juga serupa, tapi ada di himpunan yang B ya.
Jadi himpunan semua elemen B yang termuat di paling sedikit satu pasangan terurut dalam relasi R. Ya, gitu. Nah, contoh gampangnya kayak gini. Kelihatan nih gambarnya ya. Ini saya ada gambar ilustrasi tiga relasi. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Jadi, misalkan A itu isinya 1, 2, sama 3. B-nya isinya A, B, sama C. Kalian kenal relasi di SMP sama SMA bentuknya kayak gini, benar? Iya, Pak. Betul ya? Bentuk relasi yang kalian kenal seperti itu. Nah, sekarang kalau digambarkan, A silang B atau A dikali B itu berarti semua dikaitkan dengan semuanya berarti ya. Kayak gitu. Kalau relasi, itu suka-suka kalian ya. Nah, kalau suka-suka berarti ini nggak semua kan atau sebagian ya. Makanya sebuah relasi itu dinamakan sebagai sebuah subhimpunan dari A kali B ya. Gitu. Oke? Misalkan kalian mau hubungkan satu ke B, lalu dua dihubungkan ke C, lalu tiga dihubungkan ke A ya. Berarti nanti relasinya namakan R itu kalau dalam simbol matematika ya, itu dituliskannya sebagai koleksi pasangan terurut seperti ini ya. Himpunan pasangan terurut. Satu b 2C, 3A ya. Begitu. Yang ini juga sama ya. Satu a ya, ini ada satu A, lalu ada satu C, lalu ada dua A, lalu ada dua C ya. Ada 4 di sini anggotanya ya. Begitu. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini ada contoh soal. Tapi sampai sini apakah sudah paham terkait relasi? Atau ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau udah jelas sampai sini? Masih aman, Pak, masih aman. Masih masih ya. Berarti tahunya nggak aman habis ini. Ya nggak apa-apa ya, kita coba. Tapi kalau misalkan lagi belum paham atau mau ditanyakan, silakan aja ya. Jangan takut ya. Oke, kita coba. Nah, di sini saya memberikan lagi tugas membaca. Bacalah subbab 13 halaman 22. Berarti itu dari bukunya ini. Dari bukunya Malik ya. Nah, ini. Example 135. Nah, pertanyaan saya. Apa himpunan A dan B? Dan apa syarat keanggotaan relasi R pada A kali B? Jadi di sini saya mau ngelihat kalian bisa nggak memahami isi buku. Oke, ya. Jadi bukunya boleh kalian buka sendiri, tapi kalau mau saya bukan silahkan. Coba lihat example 135. Himpunan A-nya apa? Himpunan B-nya apa? Silahkan dijawab. A-nya apa? B-nya apa? Itu lihat di buku example 135. Nih, A-nya apa? B-nya apa? A-nya itu eh 4, 5, 7, 8, sama 9, Pak. 4, 5, 7, 8, 9. Ya. Ya. Kalau B-nya? B-nya 16, 18, 20, dan 22. Oke, betul. Apa syarat keanggotaan relasi itu? Kapan dua bilangan kapan dua bilangan itu terrelasi? Silahkan dibaca ini dan dipahami. Kapan ada dua bilangan yang masuk dari relasi? Kapan ada pasangan A, B kayak gini? Apa Saat syaratnya? A habis membagi elemen B, boleh. Betul ya.
A itu A sama B itu terrelasi jika A habis membagi B ya, gitu. Nih, udah ditulis di bagian sini ya. A, B itu elemen R if and only if A divides B ya. A berelasi dengan B jika dan hanya jika A itu habis membagi B ya, gitu. Dengan A-nya ada dari A, B-nya dari B ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa saja anggota domain dan image dari R? Nah, coba kita lihat. Anggota dari relasi ini apa aja berarti anggota relasinya? Kan relasinya kan R. Isinya R apa aja berarti? 4,16, Aha, 4,20, iya. 5,20, Mm-mm. 8,16, dan 9,18. Iya, betul. 416, 420, 520, 816, 918 ya. Gitu. Nah, pertanyaan saya, domain dari A domain dari R apa aja ya domain dari R? 4, 5, 8, Ada 9. 4, 5, 8, 9. Betul. 4, 5, 8 sama 9 ya. 7 tidak masuk karena tidak pernah terrelasi ya. Kok bisa 7-nya nggak terrelasi? Karena tidak ada bilangan yang habis dibagi 7 ya. Gitu. Kalau range-nya apa range-nya? 16, 18, sama 20. Hanya 16, 18, dan 20 ya. Betul. Karena 22-nya tidak habis dibagi 4, 5, 7, 8, ataupun 9 ya. Gitu. Barangkali ini mau saya gambarin aja kali ya biar lebih jelas kali ya. Karena di sini kalian tadi masih agak ada yang bingung jadi saya agak gambarin dikit ya. Nih, saya perjelas dulu. Kan tadi katanya kan relasi kayak gitu ya. Kalau sehabis membagi kan. Nah, berarti kalau digambarkan pakai relasi itu ibaratnya kayak gini kan. Ini A isinya 4, 5, 7, 8, dan 9 kan? Sementara yang B itu isinya tadi berapa? 16, 18, 20, 22 ya. Kayak gitu. Tadi katanya A itu berelasi dengan B jika A habis membagi B kan ya. Nah, kan kalau secara matematika kan ditulisnya kan pakai kurung kayak gitu ya, pakai 4, 16, 4, 20, 5, 20, 8, 16 kayak gitu kan ya. Nah, kalau pakai notasi, kalau pakai gambar, pakai relasi, berarti nanti 4 terkait dengan 16, 4 terkait 20, 5 hanya terkait dengan 20, 8 hanya dengan 16, dan 9 hanya terkait dengan 18. Gimana? Apakah sudah lebih paham? Sudah lebih terbayang ini kalau saya gambar kayak gini? Paham, Pak. Paham ya? Dan mohon maaf ya kalau gambarnya kurang rapih. Tapi intinya gini, kita di matematika itu harus bisa merepresentasikan segala macam objek yang kalian temuin, bahkan gambar sekalipun, itu dalam bentuk simbol matematika ya. Itu keunikan yang kita pelajari selama kita belajar di matematika ya. Jadi gambar kayak gini itu direpresentasikan dalam himpunan itu menjadi seperti yang himpunan yang dituliskan ya. Dari gambar menjadi himpunan gitu intinya ya. Nanti kalian kalau skripsi, nggak peduli apapun masalah yang kalian hadapi, kalian harus representasikan dengan gaya matematika ya. Sama. Jadi pokoknya start dari definisi, teorema, seperti itu ya. Jadi gini, kalian udah tahu kan prospek kerja matematika kan macam-macam kan ya. Nah, tapi sebagai seorang matematikawan, ya,
produk utama lulusan kita yang harus kalian tawarkan itu adalah pola berpikir kalian ya. Ingat, pola berpikir kalian itu menjadi kunci utama kenapa lulusan matematika banyak kepakai di mana-mana kan? Karena kalau kalian punya pola pikir yang bagus, kalian bisa nyelesain masalah macam-macam dengan mudah, bahkan bisa menemukan solusi untuk masalah baru kan? Makanya kepakai di mana-mana kan, bisa jadi periset, bisa jadi guru, bisa jadi analis ya kan ya? Itu keunggulannya lulusan matematika ya. Meskipun harus diakui matematika itu salah satu jurusan tersulit di Indonesia katanya ya. Gitu. Ya emang nggak gampang, tapi hasilnya rewarding banget kok kalian kalau bisa belajar dengan baik ya. Jadi meskipun mungkin kelihatannya masih ada yang belum paham, kalian harus membiasakan diri untuk bekerja kayak gini ya kalau di matematika ya. Itu. Oke, berarti untuk yang example tadi sudah beres. Nah, sekarang saya mau kalian yang menjawab nih. Saya ada soal terkait relasi juga. Ini soal buatan saya sendiri. Sekarang kalian yang kerjakan. Diberikan bahwa A itu 2345 dan B isinya 3456. Definisikan relasi R kurung kurawal. Saya sengaja pakai bahasa matematika. Saya mau ngetes apakah kalian paham dengan notasi ini ya. R kurung A, B, elemen A sekali B, di mana A dikali B lebih kecil dari 14. Tentukan semua anggota dari R. Silahkan yang mau menjawab. Anggota dari R-nya, Pak. Mm-mm. 23, 24, 25, 26, 33, 34, 43, Pak. Oke, betul. 23, 24, 23, 24, 25, 25, 26, 26, lalu 33, mm-mm, 34, 33, 34. sama 43, Pak, terakhir. Oke, nggak ada lagi yang lain ya. Nggak ada, Pak. Jadi ibaratnya di sini A itu berelasi dengan B jika hasil kalinya kurang dari 14 ya. Gitu. Nah, dua bilangan yang hasil kalinya kurang dari 14, cuma ini semua ya. Ada 7 anggota ya. Nah, kalau seperti ini, siapakah domain dan range dari R? Kalau domain berarti saya nulisnya, sorry. Kalau domain berarti saya nulisnya kayak gini ya, D, R. Siapa aja domain dari R berarti? 2, 3, 4. 2, 3, 4, Pak. Oke, hanya 2, 3, 4 ya. Limanya tidak pernah digunakan karena 5 kalau dikali dengan siapapun dari B itu nilainya lebih besar dari 14 ya. Nggak bisa. Kalau image-nya, 3, 4, 5, 6, Pak. kebetulan kalau image-nya semuanya ya. Iya, Pak. Betul semuanya. Nah, oke. Nah, mantap nih ya. Udah mulai banyak yang bersuara ya. Ayo nih. Kalian harus keep up nih keaktifan kalian. Udah lebih bervariasi juga yang jawab ya. Sip. Jangan sungkan. Kalau salah, saya bisa kasih tahu salahnya di mana ya. Saya bantuin biar kalian jadi bener. Tapi kalau kalian nggak jawab sama sekali, saya nggak bisa bantu kalian ya. Saya juga nggak tahu kalian paham atau enggak ya. Gitu intinya. Pokoknya kalau belajar sama saya harus aktif menjawab. Gitu. Oke? Dan catatan juga kalau ngelihat temennya ada yang salah jawab, tolong dibantu dikasih tahu lebih baik juga. Oke? Sip. Udah ya. Berarti yang nomor 14 latihannya seperti ini jawabannya. Oke? Udah deh. Relasi gitu aja. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Lebih gampang kan kalau relasi kan? Mungkin kalian kesusahannya masih di itu ya, membuktikan ya. Kalau disuruh ngitung masih lancar Iya, ya kalau Pak. disuruh ngitung ya. Iya, Ya Pak. udah sih. Kalian dapat mata kuliah PDM nggak? Pengantar dasar matematika. Dapat, Pak. Dapat, Pak. Dapat kan? Belajar pembuktian di sana? Iya, Iya. Pak. Tapi Oh, oke. Soalnya gini, saya pernah bikin referensi sendiri terkait cara membuktikan pernyataan matematika. Ada di saya tapi masih harus direvisi lagi. Kalau memang mahasiswa matematika UNJ pada kesulitan membuktikan pernyataan, saya share ke kalian buat kalian pelajari ya. Karena kalian bakalan banyak membuktikan pernyataan ya. Kayak gitu. Oke?
Oke, kalau begitu materi relasi sudah selesai ya. Sekarang kita ke fungsi. Jadi kita tuh kerjanya gini nih. Kita belajarnya selalu bertahap ya. Kemarin kita start dari himpunan. Setelah kita selesai belajar himpunan, kita ambil dua himpunan, dibikin konsep relasi. Sekarang kita selesai belajar relasi, relasinya dibuat lebih khusus. Namanya jadi fungsi ya. Oke, sebelum saya tunjukkan definisinya, kalian pasti pernah belajar fungsi dong di SMP atau SMA kan? Fungsi itu apa sih fungsi? Jangan jawab pemetaan ya, karena itu sinonim doang. Fungsi sama pemetaan sama, tapi apa sih sebenarnya? Ayo, apa itu fungsi? Apa itu pemetaan yang kalian kenal? Relasi yang akan satu setiap anggota A ke tepat satu, enggak ke anggota B, Pak. Betul, tapi jangan dihilangin tadi tepat satunya, udah bener. Ya, justru kota kunci utamanya adalah tepat satu ya. Jadi, relasi F dari himpunan A ke B itu adalah relasi yang memetakan setiap elemen A ke tepat satu elemen di B ya kan ya? Gitu. Tepat satunya bilang aja nggak apa-apa. Karena A-nya harus berkaitan dengan satu ya. Nah, tapi sama siapa? Ya terserah kalian ya. Mau sama A kek, mau sama B, mau sama C, terserah. Yang penting cuma satu. Nggak boleh tiba-tiba berelasi dengan dua ya. Gitu. Jadi, kalau secara matematika, mungkin kalian kalau dikasih tulisan simbol gini masih agak bingung ya. Nanti saya akan bantuin pakai gambar. Relasi F dari himpunan A dan B disebut sebagai sebuah pemetaan atau fungsi apabila memenuhi bahwa domain dari F adalah seluruh elemen A. Jadi semua anggota himpunan awalnya harus dipetakan ya. Nggak boleh ada yang nggak ada pasangannya ya. Gitu. Yang nomor dua, setiap elemen di A berpasangan dengan tepat satu elemen di B. Nah, di sini kita bisa tuliskan secara matematis bahwa kalau A1 sama dengan A2, berarti B1 sama dengan B2 ya. Jadi FA1 sama dengan FA2. Nanti kalau kalian baca di buku, ini namanya definisi well defined, terdefinisi dengan baik atau single valued, bernilai tunggal, ya. Oke. Jadi secara sederhana, sebuah fungsi itu adalah sebuah relasi di mana setiap elemen himpunan asal A terkait dengan tepat satu elemen di himpunan tujuan. Itu bahasa gampangnya ya. Gitu. Nah, adapun pemetaan dari FA ke B itu dia disuka dituliskan dalam bentuk simbol kayak gini ya. F titik 2 A panah B ya. Artinya dia adalah pemetaan dari A ke B. Nah, tadi kan kita belajar relasi cara nulisnya kayak gini kan ya. Pakai kurung-kurung pasang-pasang gitu kan. Nah, kalau fungsi kalian bisa tulis lebih gampang lagi. Kalau X sama Y ada di F, ya berarti Fx sama dengan Y, ya kan? Gitu, ya. Nah, X itu disebut sebagai prapeta dari Y. Kalau Y disebut sebagai peta dari X, ya. Keduanya oleh F. Jadi prapeta oleh F dan peta oleh F, gitu. Mungkin biar kita review dikit, saya balik ke gambar yang tadi ya. Oke, coba lihat gambar yang tiga relasi ini. Mana yang merupakan fungsi dari yang kiri, tengah, sama yang kanan? Yang tengah. Yang tengah, Pak. Yang tengah. Oke, semuanya kompak kan pada jawab tengah? Oke, betul. Yang tengah itu fungsi. Apakah cuma yang tengah? Iya. Oke, betul. Memang hanya yang tengah ya yang merupakan fungsi. Sekarang pertanyaan saya, kenapa yang kiri sama yang kanan bukan fungsi? Karena nggak tepat satu. Iya, yang kiri itu satu elemen metanya sampai tiga ya, nggak boleh ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kalau kalian bikin fungsi kayak begini, coba. Berarti F1 berapa F1?
Yang tengah nih. B, Pak. F1 sama dengan B. Bisa disebutkan lagi nilai-nilai fungsi yang lain? F2-nya C. Nah, betul. F2-nya C, satu lagi. F3-nya A. F3-nya sama dengan A ya. Gitu. Oke? Nah, kalian kebayang nggak kalau misalkan kalian gambarnya terlalu banyak atau terlalu lengkap kayak gini, nggak bisa jadi fungsi ya. Ya kalian bingung sendiri kan ini F1 sama dengan berapa kan? Nggak boleh ya fungsi punya lebih dari satu nilai. Nah, yang kanan kenapa juga bukan fungsi? Ada dua masalah, sebutkan semuanya. Kenapa yang ini bukan fungsi? Sebutkan dua masalahnya. Nggak tepat satu, Karena sama ada yang nggak ada pasangan. Betul. Satu sama dua ini dikaitkan ke lebih dari satu ya, terlalu banyak. Dan ini tidak dikaitkan dengan siapapun ya, nggak bisa ya. Kalau bentuknya kayak gini, ini cuma relasi doang. Nanti kalian kalau disuruh nulis F1 sama dengan berapa juga nggak bisa kan? Ya, F1-nya nggak tahu berapa, F2-nya nggak tahu berapa, apalagi F3 kan? F3-nya nggak jelas kan, nggak terdefinisi kan ya? Gitu. Oke? Gambaran dari fungsi. Nah, di sini saya pikir saya seharusnya, oke, saya ada soal latihan. Tapi sebentar, sebelum latihan, kita ingat lagi konsep ini. Fungsi juga bisa dikatakan satu-satu dan pada, ya. F dikatakan satu-satu jika untuk setiap A1 dan A2 elemen A berlaku supaya sehingga F1 A1 sama dengan FA2 itu berakibat A1 sama dengan A2. Pak, kenapa ditulis repot-repot kayak gitu? Karena nanti kalian kan harus membuktikan sifat matematika ya. Kalau pakai gambar, susah. Jadi harus dituliskan dengan definisi matematika yang jelas. Kalau saya pernah cerita, nggak tahu kelas ini atau kelas mana, ibaratnya kayak ngoding kan. Kalian bisa bikin program gambar, tapi bahasanya harus ada kan. Bahasa bakunya kayak begini ya. Oke? Intinya, tidak boleh ada elemen B yang dipetakan oleh, yang punya dua prapeta ya. Gitu. Jadi misalkan saya kan gambarnya susah ya, jadi saya bikinnya nggak usah banyak-banyak ya. Misalkan ini A sama B. Dia satu-satu kalau, oh iya, B-nya nggak usah, jangan dua deh, B-nya tiga nggak apa-apa deh biar kalian paham sesuatu. Misalkan A-nya ada dua, B-nya ada tiga ya. Tuh, nah kayak gini nih. B-nya ada tiga, A-nya ada dua. Sekarang saya tanya, apakah pemetaan seperti ini satu-satu? iya, Satu-satu ya. Terus yang kosong gimana yang kosong? Nggak masalah ya. Yang penting, yang penting ini setiap titik itu cuma dipakai satu kali ya, setiap elemen di B ya. Yang nggak boleh itu kalau dua-duanya tabrakan ya. Misalkan ini ke sini dan ini ke sini. Ya, itu bahasa gampangnya satu-satu ya. Nah, kalau pada itu berarti untuk setiap B elemen B, setiap anggota himpunan yang kanan, itu minimal ada satu atau terdapat A sehingga FA itu sama dengan B ya. Jadi setiap elemen di B harus punya prapeta gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah pemetaan yang ini pada? Tidak, Pak. Ada yang jawab iya, ada yang jawab enggak nih. Saya lihat. Ini pemetaannya pada atau enggak? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? tidak Pak. Karena ada satu elemen di B yang tidak punya prapeta di A. Betul, ini nggak bisa ya. Ini nggak ada perapetanya. Jadi ini tidak pada ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ini bisa nggak fungsinya dibikin pada kalau A-nya dua elemen, B-nya tiga elemen? Tidak bisa Pak. Nggak bisa ya, nggak cukup ya elemen A-nya. Jadi kalau mau pemetaannya pada itu harus elemen A-nya tuh harus sama atau lebih banyak dari B ya, gitu. Oke?
Coba ya, saya gambar lagi. Sekarang saya ganti ya. A-nya isinya ada 3, B-nya isinya cuma 2. Nah, kira-kira kalau misalkan saya bikin pemetaannya kayak begini nih, apakah fungsi ini pada? Iya Pak. Iya, Pak. Kenapa iya? Karena semua elemen Elemen di B punya properti di A. Betul, karena semua elemen di B-nya kebetulan punya pasangan ya, atau punya prapeta ya. Betul. Oke nih. Nah, lumayan ya. Kalau saya gambar jadi lebih paham definisinya kan, paham peta sama prapeta ya. Oke, sekarang saya tanya. Pemetaan ini satu-satu nggak? enggak Pak. Kenapa nggak satu-satu? Ada elemen B yang punya dua prapeta. Betul, ini yang elemen atas ini ada 2 prapeta ya, jadi nggak bisa. Nah, sekarang saya tanya lebih lanjut. Kalian bisa nggak bikin bikin pemetaan ini jadi satu-satu? Tidak bisa, Pak. Nggak, Pak. Kenapa nggak bisa? Ada yang mau jawab tapi maaf tadi suaranya keputus. Kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa satu-satu ini? Elemen di A-nya kan lebih banyak dari di B, Pak. Dan elemen di A-nya wajib dipetain, jadi nggak mungkin B-nya cuma punya satu pasangan. Betul ya, karena elemen di A-nya lebih banyak dari elemen di B. Buat kalian yang sudah belajar matematika diskrit atau kombinatorik, ini namanya prinsip pigeonhole. Pernah dengar nggak pigeonhole? Prinsip sarang merpati. Pernah dengar nggak? Kalau burung merpati, kalian punya sarang merpati nih. Tapi burung merpatinya lebih banyak dari sarangnya. Berarti nanti kalau kalian masukin semua burungnya, pasti ada sarang yang minimal isinya 2 burung, ya nggak? Kayak gitu ya. Nah ini juga sama ya. Karena elemen A-nya lebih banyak dari B, berarti pasti ada elemen B yang punya lebih dari satu prapeta ya. Jadi nggak bisa. Jadi, supaya pemetaannya satu-satu, elemen A-nya tidak boleh lebih banyak dari B, ya. Gitu. Oke? Oke. Sekarang kita coba latihan dulu nih. Kita kerjakan bareng ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 4, diberikan bahwa F itu adalah pemetaan dari R ke R. Jadi, bila dari bilangan real dipasangkan lagi dengan bilangan real. Nah, jelaskan apakah setiap fungsi ini satu-satu pada keduanya atau tidak keduanya. Contoh yang gampang, 2 pangkat X. Kira-kira fungsi ini satu-satu nggak? Tadi mungkin saya ngasih definisinya agak yang kebalikan arah ya, yang beda ya. Tadi, gimana tadi kalau satu-satu tadi FA1 sama dengan FA2, berarti A1 sama dengan A2 kan? Nah, sekarang saya mau jelasin pakai bahasa yang lebih gampang. Ya, intinya, apakah kalau X1 itu tidak sama dengan X2, maka F dari X1 itu tidak sama dengan Fx2? Ini namanya kontraposisinya juga. Ini namanya kontraposisi ya. Jadi saya buktikan dengan pernyataan yang setara. Jadi kalau nilai X-nya beda, hasil fungsinya juga beda gitu. Apakah demikian kalau 2 pangkat X? Iya, Pak. Oke, ada yang jawab iya. Tapi sebelum saya konfirmasi lagi, kalian bisa nggak cari 2 nilai X yang berbeda dan nanti 2 pangkatnya itu hasilnya sama? Bisa atau nggak bisa kira-kira? Kalau nilai X-nya beda. Enggak, Pak. Tidak bisa. Nggak bisa ya, pasti beda kan ya? Pasti beda. Oke, kalau begitu kesimpulannya 2 pangkat X itu adalah fungsi yang satu, satu ya. Oke, nah pertanyaannya sekarang, apakah fungsi fx itu pada? Enggak Pak. Kenapa nggak pada? Karena dua pangkat X hasilnya pasti lebih besar dari nol, jadi yang kurang dari nolnya nggak punya pasangan. Nah, bagus ya. Jadi, kalau mau fungsinya pada,
Berarti semua bilangan real harus bisa dinyatakan dalam bentuk 2 pangkat X kan? Ya, termasuk bilangan negatif kan? Ada masalah. Bilangan negatif, misalkan -1 aja ini nggak punya prapeta ya. Kan nggak ada ya 2 pangkat berapa jadi -1 kan? Betul ya tadi ya Rizky ya? 2 pangkat X itu selalu positif kan? Bahkan 0 aja nggak bisa kan? Kayak gitu. Jadi dia tidak pada ya, gitu. Nah, sama satu lagi yang seharusnya ini dasar tapi saya bisa ajarkan dari awal ya. Kalian kalau sudah punya fungsi, berarti kalau sudah punya prapeta atau dipilih nilai fungsinya, bisa langsung dihitung kan hasil atau petanya kan? Sebagaimana kalian kerjakan dulu pas SMP atau SMA kan? Nah, biar pada lebih semangat dan pemanasan kita sambil coba ya. Coba F3 berapa F3? Untuk yang nomor 1 F3 berapa F3? 8. Iya, betul. F3 tuh 8 dari 2 pangkat 3 ya. Kalau F5, 32. 32, Pak. betul. 2 pangkat 5 itu 32. Kalau F setengah, jangan dihitung eksak ya. Bentuk gampangnya aja F setengah jadi apa? Akar 2, Pak. Akar 2. Bagus ya. F setengah itu 2 pangkat setengah. Kalau pangkat setengah itu berarti akar ya. Berarti akar 2. Satu lagi. Kalau F-1 berapa kalau F-1? 1/2. 1/2. Nah, betul. 2 pangkat -1, yaitu setengah ya. Betul. Oke, nomor 1 beres ya. Sekarang nomor 2. Nah, nomor 2 ini lebih tricky lagi. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah X. Kira-kira ini satu-satu nggak? Kalau kalian yakin hasilnya pasti beda, silakan. Nah, tapi kalau kalian ragu nih misalnya, Pak, kayaknya yang Fx ini nggak satu-satu, Pak. Nah, kalau kalian ragu-ragu, coba cari nilai X1 sama X2 yang berbeda, tapi nilai dari X1 sama X2-nya, Fx1 sama Fx2-nya sama. Ada nggak untuk fungsi nomor 2 kira-kira? Kalau nggak ada, berarti ini fungsinya satu-satu, kayak yang nomor 1 tadi ya. Tapi kalau kalau ada, berarti fungsinya tidak satu-satu. Ada nggak? Coba cari dua nilai X yang nilai fungsinya sama. Ada nggak? X sama dengan berapa sama X sama dengan berapa? Silahkan dieksplorasi. Bolehlah, saya kasih 30 detik lah. Ada nggak dua nilai X yang berbeda, tapi nilai fungsinya sama nih X pangkat 3 tambah X? Udah ada yang ketemu? Ternyata membuktikan satu-satu tuh nggak gampang ternyata ya. Ya udah, saya kasih petunjuk. Nggak ada Pak harusnya. Nggak ada. Oke. Saya tanya, F0 berapa F0? 0. Nolnya nol. F0, 0. Oke. F-1 berapa F-1? 0 juga, Pak. Nah, 0 Min juga dua kan? Pak. Min Oh itu 2. pangkat. Itu pangkat Eh, 2 ya Pak. 2, Pak. oh 2. iya, bener, 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 bener. Kalau X pangkat 3 tambah X berarti satu-satu ya? Iya. Coba, X kali, oh iya, bener, bener, bener ya. Nggak ada. Sebenarnya saya tadinya niatnya membuat soal ini tuh yang tidak satu-satu tapi pada ya, mohon maaf. Berarti saya salah bikin soal. Tapi oke, nggak ada berarti ya. Berarti dalam kasus ini satu-satu ya. Oke, tapi oke, satu-satu ya. Pada nggak kira-kira nanti? Tidak. Kalau tidak, siapa yang nggak bisa direpresentasikan? Ada nggak nih
Ada nggak yang nilai yang nggak mungkin jadi nilai dari X pangkat 3 tambah X? Kan kalau tadi kan 2 pangkat X kan tidak bisa bernilai negatif ya, makanya nggak pada. Kalau X pangkat 3 tambah X, Bisa semua, Pak. bisa semua ya. Bisa nol, bisa sebesar apapun. Sebenarnya buktikannya susah sih ya. Tapi kalau pakai intuisi, itu bisa ya. Kalau mau, saya bukain Desmos nih sekarang ya. Biasanya kalau disuruh buktikan satu-satu dan pada, itu paling enak itu pakai ini ya. Coba ya, fx sama dengan x pangkat 3 tambah x. Tuh, bisa semua ya. Kelihatan gak tuh grafik Desmosnya? Kelihatan. Kelihatan kan bisa sampai atas semua, bisa sampai bawah semua kan ya? Iya, Pak. Nah, tapi kalau saya boleh jujur, saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya salah bikin soal. Saya maunya X pangkat 3 minus X. Nah, jadi kayak gitu. Ini fungsinya satu-satu nggak kira-kira? Enggak, Pak. Enggak kan? Kelihatan nggak ini? Nanti F1 jadi nol, F0 jadi nol, F min 1 jadi nol kan? Ya nggak? Ini nggak satu-satu. Tapi masih pada nggak? Masih pada nggak? Masih. Masih ya, ini bisa semua bilangan real Masih yang pada. sangat kecil atau sangat besar ya. Kayak gitu. Jadi mohon maaf. Sebenarnya itu yang nomor 2 tadi saya salah bikin soal. Pantesan tadi pas disuruh cari yang sama kalian gak nemu-nemu ya. Oke, maaf ya. Oke. Intinya saya pengen bikin 4 contoh yang semua kombinasi itu ada. Gitu ya. Oke, yang nomor 3. Apakah itu satu-satu? Ayo bentuknya lebih gampang loh, cuma 3x loh. Satu-satu, Pak. Kenapa satu-satu? Itu kan ibaratnya perkalian 3 ya. Jadi hasilnya pasti beda semua. Oke, secara intuisi kayak gitu ya. Nah, tapi di sini saya mau mengajarkan kalian gimana caranya membuktikan fungsi satu-satu itu dengan bahasa matematika ya. Berarti kan kalau mau membuktikan satu-satu tadi awalnya gimana? Fx1 sama dengan x2 kan? Ya enggak? Tadi tadi ada yang lihat definisinya enggak? Nih, kalian kalau disuruh membuktikan satu-satu, berarti kalian anggap dulu fa1 sama dengan fa2, betul kan? Lalu kalian harus buktikan bahwa A1 sama dengan A2 kan? Itu ya. Nah, berarti untuk soal seperti ini, berarti fx1 sama dengan apa fx1? Masukin aja ke sini. Jadi apa berarti? 3x1 3x1. 3x1. sama dengan 3x2. Nah, betul. Terus persamaannya diapain? Jadinya x1 sama dengan x2. Iya, dari mana x1 sama dengan x2? Kedua ruas dibagi 3, Pak. Iya, betul. Kedua ruas dibagi 3 ya. Gitu. Oke? Itu cara membuktikan fungsi satu-satu ya. Gitu. Nah, saya juga kepikiran. Kayaknya yang nomor 1 juga bisa kayak gitu. Ya, berarti kan fx1 sama dengan fx2 kan? Ya. Nah, kira-kira kalau kayak gini, fx1 sama dengan fx2 berarti artinya apa? Bisa nih dibuktiin ini. 2 pangkat X1 sama dengan 2 pangkat X2, Pak. Betul, 2 pangkat x1 sama dengan 2 pangkat x2. Sorry, kepencet. 2 pangkat x2. Nah, kira-kira diapain di sini? Di logaritmain basis 2. Oh, mau dilogaritmain. Boleh, tapi ada cara yang lebih gampang daripada logaritma. Boleh nggak saya bagi dengan 2 pangkat X2? Boleh kan? Kalau dibagi dengan 2 pangkat X2, jadi apa kira-kira ya?
Ayo. Dua, berarti jadi 2 pangkat X1 dibagi dengan 2 pangkat X2 kan? Ya. Sama dengan 2 pangkat X2 dibagi 2 pangkat X2. Ya enggak? Iya, Pak. Nah, 2 pangkat X1 kalau dibagi 2 pangkat X2 jadi apa? 2 pangkat X1 minus X2. Nah, bagus. 2 pangkat X1 kurang X2. Sama dengan, ini jadi 1. apa ini? 1 Satu. ya. 2 pangkat X1 dikurang X2 sama dengan 1 kan? Nah, sekarang supaya 2 pangkat X1 kurang X2 sama dengan 1 harus gimana dong berarti? Harus 0 Pak, X1 min X2-nya. Nah, bagus. Semua bilangan kalau mau jadi 1 harus dipangkatin 0 kan? Ya. Berarti 2 pangkat berapa supaya jadi 1? Yaitu 0, ya kan? Berarti X1 dikurang X2-nya harus sama dengan 0 kan? Apa akibatnya berarti? X1 sama dengan X2. Iya, Kedua. terbukti kan? X1 sama dengan X2 ya. Gitu. Oke? Terbukti ya, satu-satu ya. Oke? Itu cara membuktikannya. Oke. Jadi sorry, saya hapus lagi dulu aja ya. Kan udah kerekam juga. Sekarang pertanyaan saya. Yang nomor 3 itu pada atau tidak? Pada, Pak. Pada. Kenapa pada? Nah, di sini kalian bisa cari cara lebih gampang. Misalkan X itu bilangan real, ya. Jangan X deh. Y. Y itu adalah bilangan real, ya. Kalian bisa nggak cari X sehingga fx itu sama dengan Y? Bisa nggak? Ya gampang aja. Fx tadi sama dengan apa fx-nya? 3X, Pak. Fx-nya sama dengan 3x kan? Berarti 3x sama dengan Y kan? Nah, kalau kayak gini bisa nggak kalian cari X-nya sama dengan apa? Y/3. Betul. Nah, tapi kan tadi kan harus ada di bilangan real ya. Y-nya kan bilangan real nih tadi ya. Berarti kalau Y dibagi 3 bilangan real juga bukan? Iya, Iya, Pak. bilangan tujuh. Masih bilangan real ya. Berarti pada ya. Oke? Karena setiap bilangan real itu ada petanya ya. Yaitu Y/3. Oke? Sip. Jadi ini satu-satu ya. Ini satu-satu dan pada. Nah, yang terakhir nih, kayaknya kalian udah bisa nebak polanya. Kira-kira fx sama dengan x kuadrat itu satu-satu nggak? Pada nggak? Ya satu-satu, Pak. Kenapa nggak satu-satu? Eh, apa namanya? Input negatifnya sama kayak input positifnya. Betul. Karena ada satu aja ya, fungsi yang, dua nilai x yang tidak sama, tapi hasil fungsinya sama kan? Contoh gampangnya f min 1 sama dengan f1 kan? Sama dengan satu ya. Nah, kalau udah kayak gini, ini tidak satu-satu ya, gitu. Nah, pada nggak kira-kira? Fungsinya pada nggak? Enggak, Pak. Kenapa tidak pada? Karena hasil X kuadrat Karena ini yang positif bilangan terus. negatifnya nggak termasuk. Ya, yang negatif. Betul, karena X kuadrat itu tidak bisa negatif ya. Oke? Sip. Nah, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ternyata materinya masih banyak, tapi waktu kita tinggal 20 menit. Jadi agak saya skip ya.
Yang penting udah paham ya konsep fungsi satu-satu dan pada ya. Oke? Nah, kita juga punya fungsi komposisi. Misalkan f dari A ke B itu adalah fungsi dari A ke B. Dan G itu adalah fungsi dari B ke C. Ya. Nah, berarti G komposisi F itu berarti sama dengan pemetaan dari A ke C. Ya. Cuma di sini saya sudah ada bukti panjang, tapi mohon maaf tidak bisa saya sampaikan untuk sekarang ya. Dan ini juga termasuk yang rumit. Intinya kalau komposisi itu berarti dia apa namanya? Dia ada pemetaan lalu dilanjutkan ya. Gini aja gampangnya. Misalkan, oh saya kan nggak salah pernah bikin contoh deh. Oh enggak ya. Oh ada saya ada contoh nih. Ya langsung aja ya kita latihan ke fungsi komposisi. Karena kalian udah pernah kenal juga ya. Gitu. Misalkan f dan g adalah fungsi dari bilangan real ke bilangan real dengan fm sama dengan 2m tambah 3 dan gn sama dengan 3n tambah 2. Berarti kalau f dari g min 1 itu berapa ya? -1. Oke, min 1. Dari mana dapat min 1? Eh, Eh, enggak min 1, salah, maaf. enggak, G -1-nya -1. Kalau masukin Oh, ke F oke. jadi 1. Tadi saya Nah, dengarnya G-nya doang. dua-duanya ya. Fg min 1. 1, Pak. Karena G1-nya kan minus 1 ya. F minus 1-nya 1, betul. Kalau GF1 berapa GF1? 17. Betul, GF1-nya 17. F1-nya berapa F1-nya? F1-nya 5. Betul, F1-nya 5. Berarti G5-nya 5 kali 3 tambah 2 berarti 17 ya. Oke. Kalau FG10? 67. Betul, 67. G10-nya berapa G10-nya? 32. 32. Iya, berarti kan F32 ya. F32 sama dengan 32 kali 2 tambah 3 yaitu 67. Kalau GF setengah berapa GF setengah? 14. GF setengahnya 14, betul ya. Oke. Karena F setengahnya berapa F setengahnya? 4. 4. Apa? Iya, F setengahnya 4 berarti G4-nya 14. Untuk komposisi paham ya? Kurang lebih nggak jauh beda dari yang kalian pelajari ya. Gitu. Mungkin kayaknya kalau udah relasi sama fungsi, saya lihat kalian udah lebih paham, jadi saya nggak akan terlalu dalam. Kecuali yang susah adalah bukti-buktinya ya, seperti inverse dan segala macam kayak gitu ya. Mungkin saya akan bahas lebih di nanti aja. Oke, di sini juga ada teorema, tapi pembuktiannya sudah saya kasih petunjuk, saya serahkan ke kalian sendiri untuk pelajari ya. Sebenarnya buktinya udah ada di buku secara lengkap, ya, di buku yang buku fundamental ya, oleh Malik. Di sini saya bantu sedikit pakai petunjuk, cuma kayaknya kalau saya bahas semua agak terlalu panjang ya. Jadi saya sekarang mau masuk ke inti utamanya aja. Nah, tapi saya kayaknya harus ngecek deh kalian paham atau enggak terkait inverse. Kemarin bener kan, kalian kalau belajar fungsi pernah belajar komposisi, pernah belajar inverse juga kan? Di UTBK kayaknya pasti keluar deh minimal satu soal kayak gini kan? Ya? Coba saya kasih contoh. Kalau misalkan fx sama dengan 5x, berarti f inverse 40 berapa f inverse 40? 8. 8. Oke, pada benar jawabannya 8. Nah, sekarang saya mau nanya, gimana caranya kalian dapat 8? Kalau cara SMP, biasanya fx-nya itu diganti Y. Jadi Y sama dengan 5x. Terus habis itu X sama dengan Y per 5. Kayak gitu, Pak. Kalau SMP, sekilas. Betul. Kalau dicari inverse-nya, berarti dicari x-nya sama dengan apa kan ya? Boleh, betul. Jadi di situ kan kita punya Y sama dengan 5x, berarti x-nya sama dengan Y per 5, gitu ya? Berarti
F inverse 40 itu berarti sama dengan 40 bagi 5 ya. Atau kalau kalian mau pakai bahasa gampang, ya, ibaratnya inverse itu kayak operasi lawan kan. Di sini kan ada 5X ya. Kalau 5X itu berarti 5 dikali X kan, atau X-nya dikali 5 kan. Lawannya dikali 5 dibagi 5 kan ya. Gitu cara gampangnya. Oke, yang kedua. Sekarang fx sama dengan x pangkat 3. Berarti f inverse dari minus 216 berapa? Min 6. Negatif 6, Pak. Oke, kenapa negatif 6? Betul, jawabannya memang negatif 6, tapi kenapa? Kalau nyari X-nya itu Y-nya tinggal diakarin 3. Betul, kalian pakai lawannya dari pangkat 3 kan? Akar pangkat 3 dari minus 216, yaitu minus 6. Betul. Nah, sekarang yang nomor 3 nih. Kalau 4x min 7, 15, Pak. 20 ke 15. nah banyak yang berbeda-beda, tapi yang benar 15 ya. Dari mana dapat 15? 53 ditambah 7 terus dibagi 4. Nah, bagus. Kalian boleh berpikir dengan cara berlawanan kayak gitu ya. Gini baratnya. Kalau 4x min 7 itu kan berarti dikali 4, lalu dikurang 7 kan? Berarti kalau dibalik, itu berarti tambah 7, lalu bagi 4 kan? Ya, makanya hasil fungsinya berarti 53 ditambah 7, lalu semuanya dibagi 4 ya, yaitu 15. Betul. Terakhir yang nomor 4, 5. dari mana 5. dapat 5? Dari mana dapat 5? Logaritma 37 kurang 5 basis 2, Pak. Logaritma basis 2 dari 37 dikurang 5. Oke, bagus. Jadi di sini kita sambil belajar berbagai cara untuk menghitung inverse ya. Oke? Nah, mungkin bisa juga kayak gini nih. Pakai sistem persamaan aja. 2x ditambah 5 sama dengan 37 ya kan ya? Berarti 2 pangkat x-nya harus sama dengan 32. Yang mana berarti x-nya sama dengan 5. Boleh kayak gitu juga kan cara nyari inverse kan ya? Gitu. Oke, sampai sini sudah jelas terkait fungsi? Oke. Kalau sudah belajar fungsi, sekarang kita masuk ke subbab terakhir yang paling seru dan yang paling menunjukkan apa sih maksudnya. Apa sih tujuan utama kita belajar struktur aljabar ya? Itu. Yang pertama, yang kalian tahu operasi itu apa sih operasi? Operasi itu apa sih operasi kalau di matematika? Kan kalian udah pernah pakai operasi kan? Masa nggak tahu artinya operasi? Atau kalau nggak tahu artinya, kalian tuh kalau ngoperasiin bilangan, itu artinya ngapain sih sebenarnya? Ayo, kalian ngapain bilangan kalau ngoperasin bilangan? Menghitung, Pak. Menghitung, oke. Ya. Tapi esensi utamanya bukan menghitung. Kalau di bahasa matematika, kalian tahu nggak ngapain ngoperasi itu? Mengolah. Oke, ya bisa digambarkan sebagai mengolah, tapi ada cara lainnya untuk menggambar ya. Jadi, operasi biner itu kita memetakan pasangan bilangan ke sebuah bilangan lain ya. Nggak mesti bilangan ya, objek juga bisa ya. Matriks dioperasikan jadi matriks lagi. Fungsi dioperasikan, dikomposisikan jadi fungsi lagi. Betul? Ya, bisa ya. Nah, sekarang kalau kalian punya sistem matematika ya, sistem matematika itu adalah tupel himpunan yang tidak kosong beserta beberapa operasi yang mungkin pada himpunan itu, ya. Jadi dengan kata lain, sebuah sistem matematika adalah sebuah himpunan tidak kosong yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi pada himpunan tersebut.
Gitu ya. Nah, adapun operasi juga punya beberapa istilah ya. Pernah dengar operasi asosiatif sama komutatif? Karena Pernah kan ya? Kalau asosiatif tuh berarti yang mana dulu yang mau dikerjakan ya? Apakah mau belakang dulu atau mau depan boleh? Kalau kalian punya 3 atau lebih operasi. Kalau komutatif itu operasi bisa dibolak-balik berarti ya. A operasi B sama dengan B operasi A. Gitu ya. Ada juga yang namanya unsur identitas ya. Yaitu elemen yang kalau dioperasikan dengan bilangan apapun, hasilnya sama bilangan itu lagi. Ya. Dan ini juga ada teorema ya bahwa setiap sistem matematika itu hanya dapat memiliki satu identitas yang tunggal. Paling banyak satu ya. Jadi bisa punya tapi cuma satu atau nggak punya sama sekali. Ya. Nah, saya kasih contoh aja yang lebih kalian kenal ya. Saya tanya 6 tambah 7 berapa 6 tambah 7? 13 Pak. Iya, Ya, ini bukan pertanyaan jebakan loh ya. Ini masih pertanyaan normal kok. 6 tambah 7 13 ya. iya, Pak. Sekarang kalau minus 7 dikali 5 berapa? min 35. Minus Minus 35. 35 ya. Nah, apa artinya kalau dari sudut pandang aljabar abstrak? Kalau dari sudut pandang aljabar abstrak, kita lihat dulu nih. 6 sama 7 bilangan bulat bukan? Ya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Bilangan bulat kan? 7 juga bilangan bulat kan? Iya. Nah, berarti 6 sama 7 itu bisa dipandang sebagai pasangan bilangan bulat kan? Iya, Pak. Nah, hasilnya 13. 13 bilangan bulat bukan? Iya, Pak. Nah, berarti kalau kalian bilang 6 tambah 7 sama dengan 13, itu artinya pasangan bilangan 6 7 itu dipetakan ke 13 ya oleh operasi penjumlahan. Saya rasa untuk perkalian juga sama ya. Minus 7 sama 5 kan juga bilangan bulat ya. Artinya pasangan min 7 sama 5 dipetakan ke minus 35. Minus 35 bilangan bulat bukan? Ya. Jadi pasangan min 7 sama 5 itu dipetakan ke minus 35 ya oleh operasi perkalian. Sudah paham makna operasi sekarang? Ya? Nah, ngapain kita ngomongin kayak begitu? Karena operasi itu bisa dibikin sesuka kalian ya. Nanti saya kasih contoh ya. Nanti setelah kalian lulus mata kuliah ini, 1 tambah 1 nggak tahu berapa berarti ya. Beneran. Kan dari kecil kalian kenal 1 tambah 1 2 kan? Nah, nanti kalian belajar 1 tambah 1 tuh bisa berapapun, terserah kalian ya. Tapi yang jelas aturannya pasti kita bikin yang teratur ya, supaya lebih menarik untuk dipelajari. Nah, sebelum ke konsep umum, kalian sepakat bahwa operasi penjumlahan dan perkalian komutatif ya? Komutatif gimana? 6 tambah 7 sama 7 tambah 6 sama nggak? Sama, Pak. Sama kan? Sama. 13 ya? Terus, ini saya nggak mau pakai minus deh, 4 kali 3 aja deh. 4 kali 3 sama 3 kali 4 sama nggak? Dari Sama. segi nilai. Sama ya? Kalau dari ukuran sih beda ya, tapi kalau dari nilai sama ya. Sama-sama 12 ya. 6 tambah 7 sama 7 tambah 6 juga sama-sama 13 ya. Gitu. Berarti operasi penjumlahan dan operasi perkalian bersifat komutatif ya. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba cek. Apakah operasi penjumlahan dan perkalian bersifat asosiatif? Coba kalian cek. 1 tambah 2 tambah 3 dulu, sama 1 tambah 2 dulu, terus tambah 3. Ini sama nggak? Sama. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Nampak. Ada yang ngomong tapi nggak kedengeran? 6, Nampak. 6 ya? Gitu.
Nanti perkalian juga sama ya. 2 dikali 3 kali 4 dulu. Itu saya rasa sama dengan 2 dikali 3 dulu terus kali 4 ya. Jadi berapa ini? 24. 24. Betul ya? Sama. Oke. Next. Di operasi penjumlahan ada unsur identitas ya, yaitu 0 ya. Karena semua bilangan kalau ditambah 0 itu jadi sama kan, jadi bilangan itu lagi kan. Sekarang pertanyaan saya, kalau perkalian ada identitasnya nggak? Ada, Pak. Ada Siapa identitasnya? 1. 1. 1 ya, betul. Karena semua bilangan kalau dikali dengan 1, itu jadi bilangan itu sendiri kan? Ya, gitu. Coba saya lihat, oh udah mau habis pas nih, 5 menit lagi ya. Sekarang, gimana kalau kita ingin mengubah aturan operasi suka-suka kita sendiri? Contoh, misalkan sekarang saya mau bikin A tambah B itu berarti 3A, 3 kali A dulu, baru ditambah 2 kali B. Tapi kalau perkalian itu berarti saya kali dulu terus tambah 3. Nah, sekarang, coba kalau operasinya kayak gini, saya sengaja nggak liatin di bawah ya, karena itu bocoran jawaban. 1 tambah 1 berarti jadi berapa? 5, Pak. 5, Pak. Nah, udah nggak 2 lagi kan? Ya, jadi gitu ya, 1 tambah 1 itu berarti jadi 3 kali 1 ditambah 2 kali 1 sama dengan 5 ya, gitu. 1 kali 1 berapa 1 kali 1? 4, Pak. Jadi 4 kan? 1 kali 1 tambah 3 ya, sama dengan 4. Apakah aneh buat kalian? Ya aneh ya. Kita kan dari dulu belajar 1 tambah 1 2, 1 kali 1 ya 1 kan? Sekarang tiba-tiba bisa jadi 5, bisa jadi 4, bingung kan? Nah, inilah tujuan utama kita belajar aljabar abstrak ya. Jadi kayak kita tuh bayangin, gimana ya kalau saya utak-atik aturannya, gimana kalau saya bikin umum ya, gimana kalau 1 tambah 1 tuh bukan 2 ya, kayak gitu. Jadi pas di pertemuan pertama kelihatannya saya pernah mengajarkan ya, abstrak itu artinya umum ya. Jadi tujuan utama kita belajar aljabar abstrak di sini adalah kita mencoba memperumum semua teori yang udah kalian kenal dari kecil terkait matematika ya. Gimana kalau operasi diubah, gimana kalau himpunannya diubah, gimana kalau aturannya diubah ya. Gitu. Nah, coba lagi biar seru. Coba 3 tambah 2 berapa? 3 tambah 2? Bukan 3 tambah 2 biasa 13, ya, 3 Pak. tambah 2 yang ini. Berapa? 13, Pak. 13 ya. 3 kali 3 tambah 2 kali 2. 13 ya. Kalau 3 kali 2 jadi berapa 3 kali 2? 9, Pak. 9, 9, Pak. Pak. Jadi 9 ya. 3 kali 2 tambah 3 jadi 9. Ya, gitu. Ya. Jadi kita memperumum semua peraturan yang sudah kita kenal ya. Jadi kita esensi utama dari belajar aljabar abstrak itu memperumum dan memberikan kebebasan pada aturan-aturan matematika yang sudah kita kenal ya. Oke, udah mau jam 11.40 juga ya. Untuk yang exercise-exercise ini silakan kalian coba-coba sendiri ya. Karena ternyata setelah kita lihat kalau saya bahas semua nggak cukup ya waktunya ya. Makanya kemarin Pak Ibnu bilang kan, satu SKS itu kalian nggak cuma belajar sama saya, tapi juga harus belajar sendiri ya untuk eksplorasi coba-coba ya. Nah, tapi kalau tiba-tiba kalian mau nanya soal ke Pak Ibnu atau ke saya, silahkan aja ya. Mudah-mudahan kalau kami ada waktu, kami bisa bantu untuk jawab di luar kelas ya. Gitu. Nah, sama satu lagi sebelum saya tutup. Kalian kan merasa aneh ya kok 1 tambah 1 5, 1 kali 1 4 kayak gitu ya. Nah, ini ada pelajaran dari profesor yang dulu saya pernah kenal ya di kampus saya. Esensi utama belajar matematika itu apa namanya? Kunci utama matematika itu bukan kesesuaian dengan kehidupan nyata ya.
Jadi kalau kalian belajar matematika dan tiba-tiba ketemu hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, kayak gini, ya, satu tambah satu tiba-tiba sama dengan 5, itu tidak masalah, ya. Jadi esensi utama dari matematika itu bukan kesesuaian dengan kenyataan, ya, tapi lebih tepatnya adalah kekonsistenan, ya. Kalian boleh bikin aturan suka-suka kalian, tapi harus konsisten ya kayak gitu lagi. Hari ini satu tambah satu sama dengan 5, ya udah. Besok satu tambah satu tetap 5. Nggak boleh jadi 4, nggak boleh jadi 3 ya. Itu inti utamanya. Yang banyak ditekankan oleh dosen. Harus konsisten. Tidak boleh berkontradiksi. Oke, mungkin dari saya seperti itu. Sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin bertanya? Atau minimal ada yang ingin membagi kesan dan pesan? Nah, kalau mau kuliah diakhiri, kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa. Tapi harus memberikan kesan dan pesan ya. Nah ini ada pertanyaan nih. Pak, 2 tambah 8 sama dengan 11 nggak salah ya? Nggak salah kalau kalian bikin A tambah B-nya sama dengan A tambah B tambah 1. Bisa jadi benar ya. Kalau kayak gitu operasinya benar. 2 tambah 8 jadi 11 ya. Gitu. Oke, pertanyaan bagus. Benar. 2 tambah 8 sama dengan 11 bisa jadi nggak salah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau yang memberikan penemuan-penemuan anehnya? Dan jangan khawatir. Justru kita belajarnya kayak gini caranya ya. Dengan coba-coba ya. Makanya jangan sungkan buat nanya atau nyoba ya. Karena di sini kita belajar memperumum. Namanya juga abstrak ya. Kata kalian nggak teratur, nggak jelas kan? Ya oke. Mungkin kata kalian nggak salah. Emang ada nggak teratur, nggak jelasnya di sini ya. Ya udah. Kalau tidak ada yang memberikan pertanyaan lagi, harus ada yang satu orang perwakilan terserah siapa yang memberikan kesan dan pesan kalian setelah seminggu ini belajar aljabar abstrak. Silahkan cerita kesan dan pesan kalian. Satu orang, siapapun. Saya deh Pak ya, biar Ah, cepat. Kaila, silahkan cerita. Boleh, boleh. Perasaan saya sih senang aja. Yang penting gak ngebuktiin. Kalau ngebuktiin saya langsung gak seneng. Tapi sih saya Wah, senang. siap. Lanjutkan, ada lagi? Nggak ada itu aja Pak. Tapi senang sih ya. 75% senang karena masih ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian saya 100% senang. Oh, oke. Ya udah itu jadi catatan ya bahwa kelemahan kalian ada di pembuktian ya. Mungkin barangkali saya bisa kasih bantuan. Boleh deh satu dua orang lagi kasih pesan kesan? Saya mau, Pak. Iya, Pak. Udah bisa ngomong, Pak. Oh, boleh boleh. Ngomong silakan. Oh, kalau saya itu selama 2 hari ini, saya nggak tahu apa emang materinya masih awal, masih pengantar, apa gimana. Ini sangat mudah dimengerti. Terus Ah, karena dia bagus. ngejelasinnya enak kan. Tapi saya nggak tahu tuh nanti di masa-masa yang akan datang aljabar abstrak tuh nantinya gimana. Apakah ada tiba-tiba ada integral lah. Terus ada yang lain-lain lah. Tapi untuk sekarang masih aman. Terus udah seneng, seru. Oke, bagus-bagus ya. Berarti insya Allah untuk yang bagian awal ini kayaknya pada paham ya, masih gampang ya. Dan Ya. benar kok, ini bab pengantarnya. Karena ini kebetulan juga kita udah selesai nih, bab satu. Pengantarnya udah selesai juga. Jadi pengantarnya kayak gitu, tapi saya nangkep ya. Pengantarnya udah bisa. Cuma kamu khawatir, aduh belakangnya gimana gitu ya. Nah, apakah ada integral? Bisa jadi kalau mau contohnya integral ya, boleh-boleh aja. Ya, kayak gitu. Itu kan terserah mau bentuk apapun. Tapi insya Allah kalau kamu bisa pahamin pengantarnya, mudah-mudahan si bab belakangnya nggak terlalu susah kok. Intinya tuh gini, kalian tuh kalau belajar matematika, kalau belakang-belakangnya udah susah, berarti kalian depannya harus dimantapin lagi. Kayak bikin bangunan aja. Kalian kalau bikin bangunan, kalau fondasinya nggak kuat, nggak bisa bangun ke atas kan, runtuh kan. Gambarannya tuh gitu doang, ya. Jadi makanya kalian harus rajin baca, harus rajin ngulang sampai benar-benar paham ya, gitu. Ada lagi yang mau membagikan kesan dan pesan? Kalau nggak ada sih nggak apa-apa, dicupen nggak apa-apa. Tapi barangkali ada yang mau curhat lagi, karena ini kan saya bilang mata kuliah momok ya, yang orang pada takut. Karena di zaman saya, aljabar tuh jadi momok bagi banyak orang. Makanya saya lagi berusaha gimana caranya biar bikin aljabar ini nggak terlalu mengerikan buat kalian. Gimana mungkin nggak ada kesan-pesan lagi, udah terwakili oleh teman-temannya ya?
Oke, kalau begitu pembelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada yang sudah hadir semuanya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan tidak terlalu mengerikan ke depannya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan pada pengajaran saya pada hari ini. Ya. Nah, jangan lupa sebelum diakhiri, kita ada yang mau ini dulu, screenshot dulu. Jangan saya ya, kayaknya saya nggak bisa optimal. Iya, Entah Pak. dari hostnya atau dari siswanya ya. Silahkan Oh, berikan aba-aba ya. konsen semua dulu atau gimana, Pak? Boleh. Kan ini kan kalau di galeri kan paling 2 ya. Iya, Pak. Boleh. Silahkan. Ya. Wait, wait. Pak. Saya bisa ambil, Deng. Saya bisa ambil, Deng. Saya aja deh, saya aja. Nggak apa-apa. Ya, saya aja ya. Oke. Semuanya siapkan pose terbaik kalian. Muka terbaik kalian ya. 1, 2, 3. Oke, sudah terambil. Bentar ya. Saya simpan dulu. Mohon maaf, kasih saya waktu sekitar beberapa detik. Bentar. Sabar, sabar, sabar. Saya simpan dulu. Oke, sip. Itu baru galeri 1 ya. Ada 2 galeri soalnya. 1 galeri lagi. Siap-siap. Yang belum nyalakan kamera, barangkali mau menyalakan kameranya ya. 1, 2, 3. Saya lihat itu ada yang di mobil. Ada yang ini juga yang berdua ya. Kok bisa itu? Yang lagi ngurusin MS Team, Pak. Si Oh iya, Aisyah. bener-bener bener. Kalian ada yang nggak bisa jawab gara-gara itu tadi ya? Oke, oke. Mudah-mudahan tapi tetap bisa menyimak materi yang saya sampaikan tadi ya. Ya udah nggak apa-apa. Oke deh. Maaf, Bentar. Pak. Mungkin untuk bab 2-nya nanti bisa dikirim supaya buat belajar dulu. Oh, maaf belum jadi yang bab 2-nya. Saya masih Ya, proses pembuatan juga. Mudah-mudahan saya bisa share cepatnya ya. Terus iya, Pak. lagian kan tadi kan juga masih banyak yang salah ketik ya. Yang itu yang bagian pertama ya. Nanti saya rapiin Iya. dulu. Oke deh. Kayaknya sih kalau Terima dari kasih, saya sudah Pak. cukup. Terima kasih banyak. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Iya, sama-sama.